Bapak Ibu saudara-saudara Tandamer yang berkesempatan menonton video ini, salam kalwedo dari saya Stephen Ahlaro, salah satu putra asli Damer. Bapak Ibu saudara yang beta hormati, kita tahu bersama bahwa tinggal beberapa waktu ke depan atau praktis tinggal 1 tahun lagi. Atau masyarakat Damer bersama-sama seluruh masyarakat Maluku Barat Daya akan kembali memilih anggota DPRD Kabupaten Maluku Barat Daya tahun 2024. Jika katong berefleksi pada hasil pemilihan tahun 2019 yang lalu, meskipun Damer memiliki 3.800 lebih daftar pemilih tetap, akan tetapi fakta membuktikan bahwa katong orang Damer belum mampu untuk meloloskan satu saja putra atau putri Damer untuk menduduki jabatan anggota DPRD Kabupaten Maluku Barat Daya. Bagi kebanyakan masyarakat Damer, barangkali realitas ini tidaklah penting. Tetapi bagi saya, sebagai orang Damer, sebagai salah satu putra Damer, saya justru merasa amat sangat prihatin, karena bagi saya ini sebuah kenyataan yang amat menyedihkan, amat sangat memilukan, karena ini menandakan bahwa katong orang Damer belum bersatu. Yang paling menyedihkan adalah katong lebih percaya pada calon-calon anggota DPRD dari luar Damer. Coba bayangkan, calon-calon anggota DPRD dari Damer bahkan tidak bisa mendapat satu suara pun di wilayah Babar. Akan tetapi calon-calon anggota DPRD dari Pulau Babar justru meraup begitu banyak suara di wilayah Damer. Ini sebuah realitas yang amat sangat memilukan. Bapak Ibu saudara yang beta hormati, keberadaan putra putri Damer di lembaga perwakilan rakyat daerah Maluku Barat Daya atau DPRD Kabupaten Maluku Barat Daya itu amatlah sangat penting. Kenapa? Karena ketika katong memiliki wakil-wakil yang berasal dari Damer yang menduduki jabatan anggota DPRD Kabupaten Maluku Barat Daya, katong punya peluang, katong punya kesempatan untuk bisa menyuarakan aspirasi pembangunan di wilayah Damer. Perlu katong ketahui bersama bahwa banyaknya program-program pembangunan yang diperuntukkan bagi wilayah Damer yang digulirkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Maluku Barat Daya untuk wilayah Damer itu amat sangat tergantung pada seberapa intens, seberapa kuat desakan suara pembangunan yang diperdengarkan, yang didengungkan atau yang disuarakan oleh wakil-wakil anggota DPRD asal Damer. Kelancaran pembangunan di wilayah Damer pun itu amat sangat bergantung pada seberapa banyak katong punya wakil-wakil anggota DPRD asal Damer yang menyuarakan kondisi pembangunan di wilayah Damer. Faktanya, pada periode 2019, katong bahkan punya satu orang pun, katong bahkan tidak punya satu orang pun anggota DPRD asal Damer. Katong punya satu orang saja
lalu yang bersangkutan menyuarakan katong aspirasi di tingkat kabupaten saja, belum tentu pemerintah daerah peduli dan mendengarkan aspirasi itu. Apalagi katong punya satu orang anggota DPRD pun di lembaga perwakilan rakyat daerah Kabupaten Maluku Barat Daya. Katong menjadi amat sangat susah. Ketimpangan pembangunan yang terjadi di Damer itu bukan kesalahan siapa-siapa, Bapak Ibu Pak Saudara. Itu kembali pada katong sendiri. Kalau mengacu pada perkembangan suara daftar pemilih tetap untuk periode 2024-2029, beta mendapat informasi bahwa kali ini suara daftar pemilih tetap untuk wilayah Damer itu bahkan mencapai 4.000 daftar pemilih tetap. Kalau katong orang Damer bisa bersatu, Bapak Ibu, harusnya katong kalau distribusikan masing-masing 1.000 suara saja untuk 4 calon anggota DPRD asal Damer, itu katong bisa meloloskan 4 anggota DPRD asal Damer untuk menduduki jabatan anggota DPRD Kabupaten Maluku Barat Daya. Dan bayangkan kalau ada 4 atau sekurang-kurangnya katong meloloskan 2 atau 3 saja. Semakin banyak semakin baik. Ketika katong punya 3 atau 4 wakil anggota DPRD asal Damer saja, bayangkan begitu kuatnya desakan suara pembangunan asal wilayah Damer. Dan Bapak Ibu, aliran program-program pembangunan yang digulirkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Maluku Barat Daya untuk wilayah Damer, itu saya pastikan, saya jamin akan semakin banyak. Karena memang guliran program pembangunan yang diperuntukkan untuk Damer sedikit banyak itu dipengaruhi oleh adanya suara desakan pembangunan yang disuarakan oleh wakil-wakil rakyat yang terpilih dari wilayah Damer. Bapak Ibu Bapak Saudara yang kita hormati, pesan ini kiranya menjadi pesan yang penting bagi katong semua untuk katong sedikit membuka diri, katong sedikit berefleksi untuk mengambil keputusan yang tepat di tahun 2024. Saya secara pribadi, saya tidak berharap cuma 1 anggota DPRD asal Kecamatan Damer yang terpilih. Saya berharap 2, 3 atau kalau bisa 4. Katong dorong untuk 4 orang. Tetapi itu dikembalikan kepada katong masyarakat Damer. Kelancaran pembangunan di wilayah Damer, banyaknya program-program pembangunan pemerintah daerah Kabupaten Maluku Barat Daya yang diperuntukkan untuk Damer, itu bergantung pada katong sendiri. Masihkah katong akan memilih calon-calon anggota DPRD dari luar Damer? Bapak Ibu bisa evaluasi sendiri, Bapak Ibu bisa menilai sendiri apa yang katong dapatkan dari memilih calon-calon anggota DPRD dari luar Damer. Bapak Ibu, ada 1-2 pengalaman yang ingin beta sharingkan, dan 1-2 pengalaman ini harusnya bisa menjadi pengalaman berharga untuk coba katong buka diri, buka pikiran untuk mengambil satu keputusan yang tepat untuk memilih nantinya calon-calon anggota DPRD asal Damer di periode 2024-2029. Beta contohkan, Bapak Ibu, saat ini beta sedang membantu salah satu ibu asal Desa Batu Merah. Katong coba untuk berkoordinasi dengan pihak terkait yang bertanggung jawab secara khusus untuk
menyediakan atau mengurus bantuan studi bagi mahasiswi MBD khusus yang mengambil program kesehatan. Katong sudah coba untuk membuat proposal. Katong sudah mendatangi orang yang bertanggung jawab untuk mengurusi beasiswa atau bantuan studi ini. Katong sudah datang secara berulang-ulang menemui yang bersangkutan, dan yang bersangkutan memberikan jaminan bahwa kepada anak ini, kepada katong pun saudara ini akan diberikan bantuan studi guna mendukung kelancaran pembayaran biaya studinya sebagai seorang mahasiswa kesehatan di Makassar. Akan tetapi apa, Bapak Ibu? Sampai hari ini, sampai detik saya berbicara melalui video ini, tidak ada realisasi. Ketika kami menemui yang bersangkutan selalu memberikan jawaban, kami akan memproses. Tetapi faktanya nol. Contoh kedua, Kades Desa Koimelu beberapa waktu yang lalu baru saja meninggal. Dan sebagai orang percaya, katong percaya bahwa kematian memang digariskan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Akan tetapi, pada sisi yang lain, kalau katong menengok ataupun melihat realita di balik kematian almarhum Kades Desa Koimelu, sebelum yang bersangkutan meninggal, yang bersangkutan harus dirujuk dari Kecamatan Damer menuju pusat Kabupaten Maluku Barat Daya, Kota Tiaku, dengan menggunakan speedboat yang harus menempuh perjalanan selama kurang lebih 5 hingga 6 jam perjalanan di bawah teriknya panas matahari dalam kondisi yang sudah kritis. Dan apa yang terjadi? Sebelum yang bersangkutan bersama para pengantarnya tiba di Tiaku, Kota Kabupaten Maluku Barat Daya, almarhum sudah meninggal. Kenapa hal ini terjadi? Andai kata katong punya fasilitas kesehatan yang memadai, andai kata di Pulau Damer ada ketersediaan tenaga dokter yang memadai, barangkali hal ini tidak akan terjadi. Tapi kenyataannya hal ini terjadi. Contoh yang lain, berselang beberapa waktu setelah Kades Koimelu meninggal, ada salah satu ataupun saudara dari Kumur pun, meski yang bersangkutan sudah mengalami pendarahan, pecah ketuban karena dalam posisi hamil, tetapi oleh karena keterbatasan tenaga medis, keterbatasan fasilitas medis di Kecamatan Damer, yang bersangkutan harus bertahan menunggu kapal dari Ambon, baru kemudian diberangkatkan, dirujuk ke pusat Kabupaten Maluku Barat Daya setelah mengalami pendarahan. Dan apa yang terjadi? Ketika diberangkatkan ke Kota Tiaku dengan kapal, menempuh perjalanan begitu jauh, begitu lama, ketika yang bersangkutan bersama keluarga tiba di Pulau Moa, justru realitas yang amat sangat menyedihkan mereka harus temui. Apa itu? Di pusat Kabupaten Maluku Barat Daya saja tidak ada dokter yang bisa menangani yang bersangkutan.
Kenapa? Dokter yang seharusnya menangani yang bersangkutan pun sedang melakukan perjalanan dinas keluar kota, keluar daerah. Dan pada akhirnya apa? Pasien pun harus dirujuk kembali dengan menggunakan kapal ke kota Ambon. Dan bayangkan, yang bersangkutan sudah mengalami pendarahan berhari-hari. Dan apa yang terjadi? Ketika tiba di Ambon pun, nyawa sang ibu tidak tertolong. Anak yang ada di dalam kandungannya pun tidak tertolong. Dan yang paling menyedihkan adalah kasus kematian semacam ini bahkan tidak mendapat perhatian sedikit pun dari anggota-anggota DPRD asal Maluku Barat Daya, khusus yang terpilih dari Damer Babar. Tidak ada satu orang pun yang menyuarakan kasus-kasus seperti ini. Tidak ada satu orang anggota DPRD yang orang Damer loloskan untuk menjadi anggota DPRD yang menyuarakan kasus-kasus kematian seperti ini. Inilah konsekuensi, inilah resiko ketika katong lebih percaya, katong lebih memilih calon-calon anggota DPRD dari luar Damer. Katong sen punya orang untuk menyuarakan aspirasi semacam ini. Katong sen punya orang atau katong sen punya perwakilan untuk bisa menyuarakan persoalan-persoalan semacam ini. Katong orang Damer susah, dan kesusahan itu diakibatkan oleh siapa? Oleh katong punya keputusan sendiri. Katong lebih percaya, katong lebih memilih memberikan suara katong kepada calon-calon anggota DPRD dari luar Damer. Dan ketika katong susah, tidak ada satu orang pun yang menyuarakan kesusahan katong. Contoh yang lain, Bapak Ibu Saudara, saudara Damer yang beta hormati. Pembangunan instalasi jaringan listrik di Pulau Damer sampai hari ini belum selesai. Proyek ini sudah berjalan begitu lama. Kalau ketong berjalan dari daerah timur Damer menuju daerah barat Damer, katong bisa menemukan begitu banyak tiang-tiang listrik yang berserakan di pantai-pantai Damer, dibiarkan hanyut begitu saja, dibiarkan tenggelam di dasar-dasar laut Damer tanpa diurus. Dan semua ini menghambat pengerjaan proyek pembangunan instalasi jaringan listrik di Pulau Damer. Tetapi adakah satu saja orang yang menyuarakan hal ini? Tidak ada. Contoh lain, proyek pembangunan jalan penghubung antar kampung di wilayah Damer. Katong mengapresiasi pemerintah daerah yang sudah melakukan gebrakan dengan mencoba merintis jalan penghubung antar kampung di wilayah Damer. Tetapi apa, Bapak Ibu? Proyek ini bagi saya dilakukan tanpa memindahkan, tanpa memperhatikan hak-hak masyarakat Damer. Bapak Ibu, beta bukan penentang pembangunan di wilayah Damer. Tetapi beta ingin katakan, berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, Pasal 5, 6, dan 9,
Di sana ditegaskan bahwa sebelum satu proyek dilaksanakan, wajib diberikan ganti kerugian lebih dahulu. Perlu diberikan ganti kerugian yang adil dan layak. Itu bahasa undang-undang, bukan bahasa saya. Kepada siapa? Diberikan kepada pemilik lahan atau pemilik ulayat. Akan tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Penghancuran kebun-kebun pertanian di wilayah Damer, penghancuran dusun-dusun di wilayah Damer yang dilakukan dengan alasan pembangunan ruas jalan penghubung antar kampung di wilayah Damer, itu dilakukan tanpa adanya ganti kerugian sepeser pun bagi masyarakat Damer. Kalau untuk dusun kelapa, katong tahu bersama, orang Damer itu bekerja membuat dusun kelapa itu dengan berkeringat darah. Untuk kebun-kebun pertanian, orang Damer itu hidup dan berketergantungan pada kebun-kebun, lahan-lahan pertanian mereka. Dan mereka mengerjakan itu juga dengan keringat darah. Lantas baik dusun-dusun maupun kebun-kebun pertanian, lahan-lahan pertanian masyarakat dirusak begitu saja dengan alasan pembangunan. Dengan alasan ini semua untuk kepentingan orang Damer. Betul, itu betul. Tetapi satu hal yang ingin beta garis bawahi adalah bahwa pembangunan itu wajib dilaksanakan, tetapi harus dilaksanakan tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat. Pembangunan harus dilakukan untuk kepentingan masyarakat, tetapi pembangunan dilakukan harus tanpa mengabaikan kepentingan masyarakat. Undang-undang mengatakan harus ada ganti kerugian. Lalu bagaimana mungkin pihak-pihak terkait datang dan mengatakan tidak ada ganti kerugian sebesar pun? Apakah ini tidak melanggar undang-undang? Bapak Ibu, saudara Damer dimanapun berada, ini realita yang terjadi di Pulau Damer. Tetapi adakah satu orang anggota DPRD Kabupaten Maluku Barat Daya asal dapil Damer Babar yang menyuarakan hal-hal ini? No, tidak ada. Untuk melihat bayangan mereka saja, katong tidak bisa. Apalagi katong mau minta mereka menyuarakan kondisi aspirasi pembangunan di wilayah Damer. Bapak Ibu saudara yang beta hormati, pembuatan video ini tidak dimaksudkan untuk menyerang oknum-oknum tertentu atau pribadi siapapun. Tetapi pembuatan video ini semata-mata dimaksudkan untuk membuka pikiran katong. Mari, stop jua. Stop jua katong bekerja berdarah-darah untuk memenangkan caleg-caleg dari luar Damer. Sementara pada akhirnya mereka perhatikan katong. Mereka tidak perhatikan katong. Pesan terakhir beta, pesan terakhir saya, busu-busu katong pilih katong pun anak-anak Damer sendiri. Ketika mereka salah, katong masih bisa tegur mereka. Ketika mereka lupa akan janji-janji mereka, katong masih bisa mengingatkan mereka. Tetapi ketika katong memilih caleg-caleg dari luar Damer dan mereka tidak memenuhi janji-janji mereka, mereka tidak memperhatikan masyarakat Damer, mereka tidak peduli dengan aspirasi suara pembangunan di wilayah Damer, siapa yang susah? Katong sendiri susah. Karena itu jangan nilai secara negatif apa yang beta sampaikan lewat video ini, tetapi mari membuka diri, membuka pikiran, mari katong berefleksi secara positif, katong mengambil hikmah
dari kejadian pemilihan tahun 2019 yang lalu. Tidak ada manfaat apapun yang katong dapatkan. Beta juga ingin mengingatkan, kalau boleh, katong jangan lagi termakan dengan janji-janji 100.000, 200.000, mesin Johnson 1 buah, speedboat 1 buah. Apa manfaat pemberian speedboat 1 buah? Apa manfaat pemberian mesin Johnson 1 buah bagi kepentingan keseluruhan masyarakat Damer? Tidak ada. Manfaatnya cuma untuk 1 orang. Bapak Ibu, jabatan anggota DPRD itu mestinya dimanfaatkan untuk memperjuangkan aspirasi masyarakat Damer secara keseluruhan, bukan memperjuangkan kepentingan 1 orang, bukan memperjuangkan kepentingan mendapatkan speedboat atau mesin Johnson 1 buah. Minta maaf, saya harus sampaikan ini, tetapi mari katong membuka diri, membuka pikiran untuk melihat realitas yang terjadi di Pulau Damer. Katong berbenah, katong berkomitmen. Tahun 2024, katong berkomitmen untuk memilih calon-calon anggota DPRD asal Damer. Katong punya modalitas 4.000 daftar pemilih tetap, 4.000 suara pemilih asal Damer. Dan ada potensi besar katong bisa meloloskan 2, 3, bahkan 4 kalau katong bersatu. Karena itu, mari satu pikiran, mari satukan tekad. Beta himbau bapak-bapak kades, kades-kades yang ada di Damer, mari memberikan pemahaman positif kepada katong pumpa saudara di Damer. Mari katong saling memberikan pengertian untuk katong mengambil satu keputusan yang benar, satu keputusan yang tepat untuk kepentingan Damer di masa yang akan datang. Beta kira sekian pesan beta. Kurang lebih, kalaupun ada hal-hal yang beta sampaikan dan kurang berkenan dari hati yang terdalam, beta mohon maaf. Beta Stephen Ahlaro, putra Damer, Kalwedo.